Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, luapan Sungai Tukat Betel di Kabupaten Karangasem, Bali membuat 3 desa diterjang banjir. Selain hanyutkan ternak, banjir juga sapu kendaraan milik warga. Toyo tukar menuju Tukat Betel niki sampun penuh niki semeton. Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem menimbulkan banjir di sejumlah titik. Bencana kali ini dipicu oleh luapan air dari Sungai Tukat Betel yang mengalir melalui 3 desa, yakni Desa Gegelang, Antiga, dan Antiga Kelot. Di dalam mobilnya terjebak dah. Aduh. Anyut. Nah, ye, mobilnya nyit dah. Aduh, mobilnya nyit nih. Akibatnya beberapa rumah penduduk terendam, beberapa kendaraan juga dilaporkan terendam banjir. Kemudian dampaknya ternak warga juga terpaksa harus diungsikan. Kemudian roda 2 dan roda 4 itu harus ada yang terendam. Bahkan ada satu mobil yang terparkir di pinggir jalan itu dibawa oleh aliran sungai. Petugas masih mendata jumlah korban dan kerugian akibat banjir yang terjadi. Dari Karangasem, Bali, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi heroik seorang kepala desa Babah Krung di PD Jaya Aceh menjadi sorotan publik. Kades bernama Ismail nekat menerobos arus deras banjir bandang untuk selamatkan warganya yang terjebak. Kepala desa Babah Krung di PD Jaya Aceh nekat menerobos banjir bandang. Hal ini demi menyelamatkan nyawa warganya yang terjebak di tengah derasnya arus banjir yang melanda wilayah Kecamatan Bandar 2. Seakan tak kenal lelah, satu persatu warga yang terjebak banjir di dalam rumah ia evakuasi bermodalkan ban dalam bekas dan tali sebagai jalur pengaman. Masyarakat mengapresiasi aksi heroik sang kepala desa yang bergerak cepat dan benar-benar hadir di garis depan saat warganya membutuhkan pertolongan. Dari PD Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues Aceh berburu sembako ke Aceh Tenggara. Mereka harus berjuang dengan berjalan kaki menggendong bahan baku dengan kain melewati bukit yang terjal dan juga ekstrim. Warga memanggul. Seperti inilah perjuangan sejumlah warga membawa kebutuhan pokok melintasi bukit yang terjal dan ekstrim menuju desa Rumah Bundar dan Marpungi. Kondisi jalan menuju Kabupaten Gayo Lues putus total, memaksa warga harus berjuang untuk mendapatkan sejumlah bahan makanan ke Aceh Tenggara. Desa Marpungi berada di Kecamatan Putri Betung, Gayo Lues, merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tenggara dan hingga kini masih terisolir. Akses jalan yang putus dan kebutuhan pokok yang sangat mahal di Gayo Lues membuat Sapwan dan warga lainnya mencari dan membeli kebutuhan pokok ke Kabupaten Aceh Tenggara dikarenakan lebih dekat dan mudah didapat. Posisi kami di sana terisolasi. Terpaksa kami ngambil bahan makanan dari Aceh Tenggara. Ya. Kenapa ke Aceh Tenggara, Bang? Lebih dekat Aceh Tenggara ke Gayo Lues, jalannya putus total. Kebutuhan pokok di Kabupaten Gayo Lues seperti harga beras sudah mencapai Rp500.000 per sak dengan berat 15 kg. Selain beras, harga BBM juga melambung tinggi
hingga mencapai Rp50.000 per liter. Dari Kabupaten Aceh Tenggara Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Aceh Muzakir Manaf memperpanjang masa tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Pria yang akrab disapa Mualim itu juga menyebut bahwa daerah sebelumnya terisolir kini sudah bisa dikunjungi. Gubernur Aceh Muzakir Manaf memperpanjang masa tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Menurut Muzakir, perpanjangan ini dilakukan dalam rangka proses rehabilitasi dan pembangunan kembali infrastruktur. Wali menjelaskan saat ini seluruh wilayah terisolir sudah mulai bisa dikunjungi. Lebih lanjut, Gubernur Aceh ini akan berusaha dengan maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya kebutuhan air bersih. Sedang kita siapkan dan sudah kita siapkan. Memang kita kurang kan, tapi apa boleh buat, ya nanti akan nyusu di lapangan, ke lapangan supaya masyarakat betul-betul dapat air bersih lah. Selain membutuhkan bantuan dan air bersih, masyarakat yang terdampak bencana membutuhkan tenaga medis. Sebab sejumlah warga yang terdampak ada yang mengalami sakit. Pemirsa, untuk ketiga kalinya Presiden Prabowo Subianto mendatangi lokasi bencana alam di Aceh. Presiden terbang langsung dari luar negeri usai kunjungan kerja ke Rusia. Jumat pagi Presiden tiba dan juga berhasil tiba di Provinsi Aceh. Bahkan Presiden dijadwalkan akan mengunjungi sejumlah titik banjir di Provinsi Aceh. Salah satunya adalah di Aceh Tamiang yang menjadi lokasi yang terparah. Kunjungan Presiden ke pengungsian kali ini didampingi secara langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi. Dan bagaimana kondisi pasca bencana banjir di Aceh? Sudah terhubung dengan rekan kami Salam Pulungan di Aceh Tamiang. Baik, selamat siang Salam. Seperti apa kondisi warga di sana dan apakah distribusi bantuan masih lancar? Silakan. Ya, Nata dan juga pemirsa, saat ini kami sedang berada di Desa Sukajadi di Aceh Tamiang, di mana tadi baru saja dilakukan kunjungan oleh Presiden Prabowo Subianto di tempat kami melaporkan. Di mana tadi dalam kunjungannya, Presiden Prabowo Subianto ini menyambangi posko pengungsian yang ada di titik kami melaporkan. Mulai dari tinjauan di posko kesehatan, kemudian juga di dapur lapangan, maupun juga di tenda-tenda pengungsian milik warga yang di sini. Di mana tadi juga sempat diadakan trauma healing yang diadakan oleh pihak kepolisian agar anak-anak yang tinggal di posko pengungsian ini tidak menjadi terlalu banyak pikiran, karena mereka memang ini tidak bisa tinggal di rumahnya lagi karena kondisi rumahnya ini sudah hancur dan juga rata dengan tanah, sehingga ini yang menjadi kekhawatiran bagi aparat pihak kepolisian agar anak-anak yang tinggal di pengungsian ini tidak lagi menjadi stres. Nah, ini merupakan visual di mana dari di posko pengungsian ini masih terdapat adanya bantuan-bantuan yang terus mengalir di Aceh Tamiang ini. Dan memang untuk saat ini dari sejumlah anak-anak juga antusias untuk bisa menikmati santapan makan siang di dapur lapangan yang disediakan oleh aparat pihak kepolisian. Di mana memang ada banyak sekali ya untuk donasi yang diberikan mulai dari masyarakat, kemudian juga dari instansi-instansi pemerintah yang turut membagikan makanan untuk warga korban banjir bandang yang ada di Aceh Tamiang ini. Dan di sebelah, di depan saya, ini juga sudah ada dari water treatment yang diberikan untuk warga korban banjir begitu, karena memang air bersih ini kondisinya memang sangat penting sekali untuk konsumsi maupun juga untuk memasak maupun juga untuk mencuci. Nah, kita akan coba bertanya langsung bersama dengan Bapak AKP Dede Irawan di sini selaku Satbrimob dari Polda Sumsel gitu. Halo Bapak, bisa diceritakan Pak, kalau dari Satbrimob Polda Sumsel ini sendiri apa saja nih yang diberikan untuk warga korban banjir di sini? Baik Bapak, untuk Satbrimob Polda Sumsel yang dibawa kemari 1 unit water treatment dan 1 unit dapur lapangan, Darulap ya. Oke. Ini untuk water treatment dan juga dapur lapangan sendiri untuk porsinya ini bisa mencukupi kebutuhan berapa banyak pengungsi sih Pak? Baik,
Ya, untuk water treatment itu dalam 1 jam itu bisa menghasilkan air bersih sebanyak 800 liter ya. Jadi operasional selama 20 jam ya itu bisa menghasilkan dalam perharinya 16.000 liter. Itu kalau kapasitasnya besar ya. Tapi kita bisa menampung ini dalam mobil ini 2.000 liter ya untuk dikonsumsi per hari. Artinya ini untuk dari jumlah tersebut bisa untuk kecukupan selama berapa hari ke depan sih Pak? 2.000 liter untuk per hari Pak. 2.000 liter per hari habis, isi lagi, diolah lagi untuk berikutnya. Apakah ini juga menjadi komitmen juga Pak dari Polda Sumsel untuk memberikan air bersih maupun juga dapur lapangan begitu untuk warga korban banjir di Aceh Tamiang ini atau seperti apa Pak? Apakah nantinya akan ada bantuan lagi yang berupa bentuk lainnya begitu Pak? Baik, betul ya. Kami dari Brimob Sumatera Selatan dengan adanya musibah ini kami membantu warga-warga masyarakat sini dalam operasi kemanusiaan ya untuk membantu baik menyediakan banyu air bersih dan memberikan makanan kepada warga. Demikian. Apakah nantinya akan ada bantuan lainnya lagi Pak yang akan diberikan dari Polda Sumsel ini sendiri? Kemarin sendiri sudah dari Polda kami bagi Sumatera Selatan sudah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa sembako yang diberikan ya. Siap, terima kasih Bapak AKP Dede Wawan di sini. Nah, Nata dan juga pemirsa terima kasih ya Pak ya. Nata dan juga pemirsa memang beginilah situasi di sini pasca tadi disambangi oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang mana memang kalau kita lihat antusias dari masyarakat yang tinggal di tenda-tenda pengungsian di Aceh Tamiang ini memang kondisinya seperti ini. Warga masih antusias untuk bisa menikmati santapan makan siang yang disediakan begitu dapur lapangan oleh Polri. Kemudian juga ada dari tenda di posko-posko kesehatan agar warga ini bisa merasa nyaman tinggal di pengungsian karena memang untuk saat ini pun warga tidak bisa kembali ke rumahnya karena memang banjir bandang yang terjadi beberapa waktu yang lalu ini turut membawa material seperti sampah, kemudian juga gelundungan kayu dan juga material lumpur yang bahkan untuk ketinggian lumpurnya sendiri ini pun masih tebal, bahkan ada di sejumlah titik yang ketinggian lumpurnya ini masih mencapai 50 cm yang sehingga warga juga masih bingung mau membersihkan dari mana untuk kondisi lumpur-lumpur yang masih tinggi, yang dari warga sendiri pun juga bingung, bahkan meminta kepada pemerintah agar ada kontribusi dari pihak pemerintah untuk bisa membersihkan rumah-rumah warga sendiri. Dan tadi juga sempat disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto agar warga maupun juga pemerintah ini sama-sama bersinergi untuk bisa menjaga lingkungan dan juga tidak menebang pohon sembarangan yang bisa berakibat lebih fatal nantinya. Nah, Nata dan juga pemirsa, meskipun juga kalau kita bisa gambarkan situasi yang ada di Aceh Tamiang ini kondisinya memang masih mendung dan juga masih terdapat adanya hujan rintik-rintik di tempat kami melaporkan. Tapi ini tidak menyurutkan niat dari warga untuk bisa menikmati santapan makan siang karena memang ini tidak hanya kali pertama warga di Aceh Tamiang ini disambangi oleh pemerintah, tapi juga beberapa hari yang lalu pun dari Menteri Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga menyambangi di Aceh Tamiang ini untuk melihat bagaimana kondisi infrastruktur mulai dari jalan kemudian juga jembatan, yang mana dari Menteri IPK sendiri AHY juga menyebutkan bahwa nantinya untuk memastikan bagaimana infrastruktur jalan dan juga jembatan nantinya akan dibangun secara sementara, di mana untuk jembatan akan dibangun jembatan perintis yang nantinya akan memakan waktu selama kurang lebih 21 hari yang nantinya ini bisa dilalui oleh warga agar aktivitas ekonomi warga ini bisa kembali pulih sedia kala. Dan tadi dari Presiden Prabowo Subianto pun juga mengatakan hal demikian agar nantinya anak-anak yang tinggal di tenda pengungsian ini juga bisa mendapatkan haknya untuk bisa menikmati belajar di sekolahnya. Karena memang ini menjadi prioritas dari pasca penanganan bencana alam yang terjadi di Aceh dan juga di Sumatera Barat maupun juga di Sumatera Utara begitu, yang kondisinya ini sama-sama memprihatinkan. Dan memang untuk kondisi di Aceh Tamiang ini juga menjadi salah satu kondisi terparah dari adanya banjir bandang yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Kita akan coba melihat ya, Nata dan juga pemirsa, kalau kita lihat di arah sebelah kanan ini memang masih ada sejumlah bantuan yang terus diberikan, di mana mulai dari mie instan, kemudian juga air mineral,
beras, dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya yang bisa menunjang untuk kebutuhan sehari-hari warga. Yang mana untuk warga sendiri tidak sedikit juga yang pada akhirnya ini memasak dengan di dapur umum yang diharapkan ini juga bisa dibagikan kepada sejumlah masyarakat yang berada di tenda pengungsian lainnya. Dan untuk tenda pengungsian yang di posko pusat di sini, ini memang nantinya bantuan-bantuan yang diberikan akan disalurkan ke posko-posko pengungsian yang dibangun secara darurat oleh warga sendiri, sehingga bantuan ini tidak mengendap dan juga tidak tertahan di posko pengungsian ini saja, melainkan jika terjadi adanya luapan ataupun juga kelebihan dari bahan baku maupun juga sembako yang disalurkan ke sini, nantinya sembako-sembako ini akan disalurkan juga ke posko-posko yang memang kekurangan dari pasokan bantuan yang diberikan, baik itu dari masyarakat ataupun juga dari sejumlah pihak. Nah, Nata dan juga pemirsa, memang dapat kami gambarkan ya, kalau kita lihat di arah sebelah kanan saya, ini merupakan salah satu rumah-rumah warga yang berada di Sukajadi di Aceh Tamiang ini, yang kondisinya ini sudah porak-poranda, bahkan sudah rata dengan tanah, sehingga bahkan tidak sedikit juga adanya gelundungan kayu maupun juga material-material lainnya yang dibawa ketika banjir bandang tersebut terjadi. Dan kalau kita lihat juga ini memang kondisinya sudah tidak bisa lagi dihuni oleh warga, karena memang ini bisa dikatakan hampir 100% kondisinya sudah rata dengan tanah, karena memang seperti yang tadi kami juga sudah sampaikan bahwa banjir bandang yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu ini membawa material seperti gelundungan kayu, bahkan mayoritas yang terlihat di layar televisi Anda ini merupakan didominasi oleh kayu-kayu yang memang dari informasi warga sendiri ini menyebut bahwa gelundungan kayu sendiri ini berasal dari hutan yang kondisinya ini jauh dari pemukiman warga. Dan memang untuk kondisinya terkini ya di tempat kami melaporkan saat ini, warga juga masih terus bertahan di tenda-tenda pengungsian. Bahkan untuk kondisinya sendiri di sini ini masih banyak debu, sehingga ini juga mengkhawatirkan dari warga sendiri akan kesehatannya, karena memang seperti yang kita ketahui tidak jarang juga pasca banjir bandang ini warga yang mulai terserang penyakit seperti batuk-batuk, kemudian juga penyakit lainnya seperti pernapasan dan juga ispa, karena memang kondisinya pasca banjir bandang yang terjadi kemarin ini turut membawa material lumpur yang kondisinya saat ini sudah mulai mengering, kemudian ini menjadi debu-debu yang berterbangan di sini, yang tentunya ini juga mengkhawatirkan bagi warga sendiri akan terjadi adanya gangguan kesehatan yang dialami oleh warga, yang tadi juga sempat disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto agar seluruh elemen masyarakat maupun juga pemerintah sama-sama ikut turut menjaga kelestarian alam dan juga lingkungan, serta juga tidak menebang pohon sembarangan. Nata. Baik. Terima kasih rekan Salam Pulungan beserta juru kamera Dede Rudi melaporkan langsung dari Aceh Tamiang Aceh. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.